Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam siaran online. Pagi hari ini kita akan kembali beribadah. Kita sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, dan kita juga pagi ini mengingat akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kita kemarin sudah belajar bersama-sama bagaimana penderitaan yang dikerjakan oleh Yesus, di mana Dia menebus dosa dan pelanggaran saya dan Bapak Ibu, dan itu merupakan sebuah penderitaan yang tidak hanya dialami secara jasmania, tetapi itu juga dialami secara rohani. Nah, pagi hari ini saya dan Bapak Ibu belajar kembali tentang bagaimana Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, rasa-rasanya kalau kita kaitkan dengan Yesus itu adalah juru selamat. Kalau seandainya Yesus pun tidak bangkit, sebenarnya kalau kita sedang berbicara tentang juru selamat, Yesus tetap juru selamat sekalipun Dia tidak bangkit. Kenapa? Karena seperti ini, salah satu analoginya begini. Seandainya saja, misalkan saja dalam dunia perang, saya sedang berperang, tiba-tiba kemudian ada musuh yang mencoba akan menembak saya, dan saat itu musuh itu mengarahkan bidikan itu kepada diri saya. Nah, tiba-tiba ketika tembakan itu mau dilesatkan, ada di antara salah satu teman saya, tiba-tiba dia lari secepatnya, kemudian menghadap daripada peluru daripada tembakan itu, sehingga kemudian yang terkena adalah teman saya. Teman saya mati. Kenapa? Karena dia menyelamatkan saya. Nah, saat kemudian ketika saya ditanya, saya akan bercerita pasti bahwa saya bisa hidup walaupun teman saya itu mati, tetapi dia tetap menjadi juru selamat dalam hidup saya. Kenapa? Karena seharusnya saya yang mati, tetapi dia yang mati, mengambil posisi sebagai yang mati. Kalau dia tidak bangkit, tetap saja Bapak Ibu, saya menilai bahwa teman saya itu juru selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya bagaimana implikasinya dengan kehidupan kita? Karena ada banyak orang berkata bahwa Yesus itu sebenarnya Dia tidak mati. Sebenarnya ada yang menggantikannya. Tetapi kalau kita melihat kepada fakta di Alkitab secara jelas, di Alkitab dikatakan bahwa Dia bangkit. Dan ketika diselidiki di Alkitab, jelas sekali bahwa Yesus Kristus itu hanya mati selama 3 hari 3 malam. Dan ketika murid-muridnya pertama kali Maria Magdalena bersama dengan teman-temannya melihat akan menjenguk dan merempah-rempahi mayat Yesus, tetapi mereka kaget karena tiba di sana kubur itu sudah terbuka, dan ketika dia cari Yesus, dia tidak ketemu. Dia hanya dijumpai oleh Yesus dalam tubuh kebangkitan. Nah, ini menunjukkan secara fakta memang Yesus bangkit. Kalau kita berkata tentang secara jasmania, ini adalah peristiwa yang nyata. Nah, sekarang ini bagaimana implikasinya ataupun aplikasi ke praktek yang nyata di dalam hidup kita? Karena kalau kita berkata bahwa Yesus itu juru selamat, tidak usah bangkit pun tetap Dia juru selamat. Kenapa? Karena ketika kita belajar saat Yesus mati dan Dia akan mati di atas kayu salib, Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, meninggalkan aku. Kenapa engkau meninggalkan aku? Dan setelah itu, kalau kita ketahui,
Yesus kemudian mati. Nah, kematiannya untuk apa? Supaya saya dan Bapak Ibu diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kenapa? Karena kita dulu dipisahkan karena dosa-dosa. Karena dosa itulah kemudian saya dan Bapak Ibu dipisahkan oleh Allah Bapa. Tetapi ketika Yesus mati, maka Yesus itu menggantikan kita. Nah, secara posisi saya dan Bapak Ibu sudah diperdamaikan dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga kemudian hubungan dengan Allah no problem, tidak masalah. Tetapi sekarang bagaimana dengan kehidupan kita selanjutnya? Apakah keselamatan itu hanya cukup bahwa kita diperdamaikan saja? Nah, kalau kita belajar tentang teori keselamatan, tidak hanya diperdamaikan Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya kemudian hidup saya dan Bapak Ibu harus betul-betul mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin hanya diampuni dosanya setelah kita menjadi orang yang diampuni dosanya, tetapi kita tetap ada di dalam dosa. Itu tidak bisa. Nah, ini yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Bagaimana Yesus dia bangkit dari kematian. Mari saya dasari firman Tuhan pada pagi hari ini dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayat 12. Nanti silakan Bapak Ibu membaca sepenuhnya ayat ini. Tetapi melalui siaran ini saya akan hanya membaca dari ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemara, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Bapak Ibu perhatikan ayat ini secara jelas. Alkitab di sini Petrus mengatakan di dalam suratnya, yang pertama disebutkan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memuji Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Apa landasannya? Kenapa sampai Petrus ini bersyukur kepada Tuhan? Jelas sekali kemudian dilanjutkan, yang karena rahmat-Nya yang besar. Perhatikan Bapak Ibu, dia memuji Tuhan, dia mengucap syukur oleh karena rahmat-Nya yang besar. Rahmat yang besar itu adalah sebuah perbuatan yang sudah dikerjakan oleh Allah Bapa melalui pribadi Yesus Kristus untuk saya dan Bapak Ibu. Nah, apa yang dikerjakan selanjutnya? Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi Petrus ini mengucap syukur kepada Bapa di sorga karena Yesus Kristus, yang karena pekerjaan perbuatan yang sudah dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Melahirkan kembali, tadi dikatakan. Nah, dilahirkan kembali karena dampak apa? Oleh karena kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati.
Jelas Bapak Ibu. Di sini mengatakan bahwa Petrus mengakui dia bersyukur kepada Allah di sorga karena pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Allah Bapa kepada saya dan Bapak Ibu, ataupun secara pribadi kepada Petrus, karena sudah dikerjakan dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam waktu Jumat Agung kemarin, saya dan Bapak Ibu mengingatnya bahwa dia mati. Tetapi hari ini, saya dan Bapak Ibu mengingat akan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Nah, ketika dia bangkit, di sini dikatakan oleh Petrus, melahirkan kita kembali. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kematiannya itu memperdamaikan kita dengan Allah di sorga, memperdamaikan saya dan Bapak Ibu dengan Allah dalam hidup kita. Tetapi setelah kita diperdamaikan, tidak hanya suruh damai saja, tetapi setelah damai, saya dan Bapak Ibu hidupnya diubahkan. Nah, supaya saya dan Bapak Ibu hidupnya diubahkan sesuai dengan natur yang diinginkan oleh Allah Bapa. Kenapa? Karena saya dan Bapak Ibu calonnya akan masuk surga. Sementara standar surga itu terlalu tinggi buat kita. Tidak hanya cukup didamaikan saja, tetapi harus ada sebuah langkah selanjutnya, yaitu ada sebuah perubahan hidup yang nyata. Dan ini juga tidak berbicara secara perubahan jasmani, karena perubahan jasmani tentu itu pasti berubah. Tidak usah saya dan Bapak Ibu melakukan hal-hal yang tidak begitu penting, pasti tubuh kita berubah. Kalau saya dan Bapak Ibu bertumbuh normal, lihat saja jasmani, secara jasmani loh Bapak Ibu. Kalau ketika kita melihat tangan kita dari masa ketika kita lahir, tangan kita kecil. Tapi sekarang ini ketika kita dewasa, tangan kita besar. Ini berubah otomatis. Tidak hanya tangan, tetapi semua organ tubuh kita ini berubah juga. Nah, tetapi bagaimana dengan pola pikir? Bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan watak pribadi kita? Nah, ini yang seringkali kadang-kala yang tidak bisa diubahkan. Nah, sementara surga tidak berbicara tentang masalah jasmani. Karena kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu disebutkan perkara-perkara makan dan minum itu tidak berhak menikmati kerajaan surga. Itu berarti Bapak Ibu bahwa secara tubuh ini kita tidak mungkin. Kalau kita mengandalkan tubuh kita, ya maaf Bapak Ibu, ibu-ibu yang berkata aku cantik, aku berarti boleh masuk surga. Aku ganteng, aku tidak cacat, berarti aku boleh masuk surga. Itu tidak bisa. Karena apa? Bukan standar itu yang diinginkan oleh Tuhan atas hidup kita. Tetapi Tuhan menginginkan agar ketika kita sudah didamaikan dengan Allah Bapa, kemudian hidup kita, hidup itu berbicara bukan secara jasmani, tetapi hidup secara watak kita, pribadi kita, sifat-sifat kita, itu yang akan diubahkan kembali. Nah, kita bisa diubahkan ketika kita dilahirkan kembali. Maka daripada itu, Yesus harus bangkit. Karena dengan kebangkitannya itu berarti tadi disebutkan telah melahirkan kita kembali. Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi kita akan dilahirkan kembali. Ketika kapan? Ketika Yesus harus bangkit. Berarti apa? Dia tinggalkan kematian, dia tinggalkan segala sesuatu yang mati secara jasmani, tetapi dia hidup di dalam kemuliaan
Tuhan. Dan kalau kita mau ingat bagaimana progres daripada pelayanan Tuhan di dalam kehidupan Yesus. Yesus lahir, Yesus hidup, melayani, kemudian dia harus mati, dia harus bangkit, dia harus naik ke surga, dan apa? Dia akan mengirimkan Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus akan dikirimkan kepada kita? Di mana Roh Kudus itu akan menempati setiap hidup kita. Nah, bagaimana ini bisa terjadi kalau dia tidak bangkit? Itu mustahil. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Makanya penting sekali Bapak Ibu bahwa Yesus itu harus bangkit. Karena begitu Yesus bangkit, maka proses selanjutnya itu akan bisa berjalan. Nah, kita juga bisa berkata, Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat hidup kita. Tuhan. Kalau kita berbicara dalam konteks bahasa asli, Tuhan itu juga bisa menjadi Tuhan, Kurios. Tuhan itu juga bisa menguasai dalam hidup kita. Nah, kalau Yesus mati, bagaimana dia menguasai kita? Bagaimana nantinya Roh Kudus akan turun atas kehidupan kita, menyatu di dalam hidup kita, dan kemudian itu yang menjadikan jaminan kita untuk kita nantinya masuk surga tanpa dilalui dengan sebuah kebangkitan. Saya dan Bapak Ibu tidak bisa menyebut Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita berkata Yesus itu Tuhan, itu berarti Yesus yang berkuasa. Dalam konteks bahasa Inggris seringkali ada kata Lord. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong di dalam hidup kita. Nah, ketika itu terjadi, harus melalui sebuah proses. Dia hidup. Nah, maka daripada itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan kita melihat ayat ini, implikasinya jelas sekali. Bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Dan kebangkitannya menjadikan saya dan Bapak Ibu nantinya akan bisa diubahkan dalam proses selanjutnya. Dalam konteks kuasa Roh Kudus itu bisa mendiami di dalam hidup kita. Dia melahirkan kita kembali, ya, dari antara orang mati. Untuk apa? Ketika kita dilahirkan untuk apa? Di situ disebutkan dengan jelas kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan, suatu hidup yang penuh pengharapan. Kata penuh pengharapan, kalau saya melihat dalam konteks bahasa asli kata penuh, atau kalau kita melihat tidak usah bahasa asli, dalam konteks bahasa Indonesia, sebutan penuh itu berarti full, itu berarti 100%. Coba saja ketika Bapak Ibu mau minum, kemudian Bapak Ibu mengambil gelas, kemudian Bapak Ibu mengisi air itu, dan air itu penuh memenuhi gelas itu. Otomatis gelas ini akan dipenuhi oleh air. Air itu pun akan menguasai sepenuhnya atas gelas ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini disebutkan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau kita berbicara tentang pengharapan, itu berarti berbicara tentang asa. Asa itu berarti berbicara tentang sesuatu yang akan diberikan. Nah, sesuatu yang akan diberikan, ya kalau mungkin Bapak Ibu, misalkan saya pernah berjanji sesuatu kepada Bapak Ibu, kalau secara manusia, kadang-kadang manusia bisa kemudian tidak menepati janjinya. Sementara Bapak Ibu sudah berharap, wah ini aku mau diberi, tetapi kadang-kadang manusia tidak memberi. Walaupun kalau kita melihat konteks Alkitab, kita tidak boleh seperti itu. Berarti pengharapan itu tidak penuh. Berarti pengharapan itu bisa batal. Tetapi kata penuh di sini berarti bahwa pengharapan tentang hidup yang kekal itu pasti diberikan. Itu sudah tidak lagi bisa diragukan lagi, tetapi itu mantap, ya.
Di situ disebutkan, diterangkan ayat 4, hidup yang penuh pengharapan itu adalah hidup yang seperti apa? Untuk tujuannya menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu, bahwa saya dan Bapak Ibu, karena Yesus bangkit dan kebangkitannya itu kemudian saya yang sudah menerima dan Bapak Ibu yang sudah menerima Yesus sudah mengalami proses pendamaian, dosa kita diampuni. Setelah itu saya dan Bapak Ibu bisa dilahirkan kembali. Kenapa? Karena dia bangkit. Nah, kita bisa dilahirkan kembali dalam natur, kembali bukan secara jasmani, tapi kembali dalam watak kita, dalam kebiasaan karakter kita yang sedikit demi sedikit itu disempurnakan untuk seperti Yesus. Nah, itu perlu ada sebuah kekuatan yang akan dinyatakan oleh kekuatan itu harus diberikan oleh Tuhan. Nah, itu prosesnya adalah saya dan Bapak Ibu dilahirkan kembali. Nah, ketika saya dan Bapak Ibu dilahirkan kembali, maka kemudian ketika kita dilahirkan kembali, saya dan Bapak Ibu akhirnya hidup dalam penuh pengharapan. Dan pengharapan yang diberikan adalah menerima suatu bagian. Dan bagian itu disebutkan tidak dapat binasa, bagian itu disebutkan tidak dapat cemar, bagian itu letaknya ada di mana? Yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Luar biasa. Maka daripada itu Bapak Ibu, mari dalam kita mengingat akan kebangkitan Tuhan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena tanpa kebangkitan, saya dan Bapak Ibu hanya didamaikan saja. Sementara hidup kita tidak pernah dirubahkan. Sementara watak kita, hidup kita tidak pernah dirubah sesuai dengan watak yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Karena apa? Dia mati. Tetapi ketika dia bangkit, kebangkitannya, kehidupannya akan mempengaruhi di dalam hidup kita. Kemudian saya dan Bapak Ibu bisa berkata Yesus itu tidak hanya juru selamat, tetapi Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Dia Tuhan, dia Tuhan, dia Kurios, dia sosok pribadi yang secara roh itu bisa mengubahkan saya dan Bapak Ibu. Dan perubahan ini bisa saya dan Bapak Ibu lakukan. Karena apa? Ada Allah, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu terjadi karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Tetap menjaga agar hidup kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang sudah dilahirkan kembali. Dosa kita sudah diampuni, sudah beres. Dan sekarang yang menjadi kewajiban kita selanjutnya adalah berusaha untuk supaya watak karakter saya dan Bapak Ibu sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Itu bisa dikerjakan bukan karena kekuatan kita, tetapi itu bisa dikerjakan karena ada kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu terjadi karena Yesus bangkit dari kematian. Karena kebangkitannya jelas dalam Petrus, itu melahirkan saya dan Bapak Ibu kembali untuk hidup di dalam penuh pengharapan. Kiranya firman Tuhan memberkati. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya, kami bersyukur karena Engkau sudah bangkit dari kematian, maka kebangkitan-Mu itu juga bisa memberikan sebuah efek yang luar biasa, sehingga kami sudah didamaikan karena kematian-Mu, tetapi dengan kebangkitan Tuhan kami bisa dilahirkan kembali, di mana kelahiran kembali itu menjadikan saya dan Bapak Ibu di rumah boleh bisa mengalami hidup di dalam pengharapan. Pengharapan itu tidak hanya
pengharapan yang sia-sia, tetapi pengharapan yang 100% benar, dan itu akan dilakukan. Dan pengharapan itu tidak bisa layu, tidak bisa binasa, tidak bisa dicemari oleh hal-hal dunia. Dan pengharapan itu adalah ada di surga. Saya dan Bapak Ibu, semua pendengar yang melihat siaran ini, kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya bahwa kami pasti nantinya akan menikmati surga yang mulia, karena kami juga sudah menikmati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Biarlah firman-Mu memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebagai pengumuman, selama sepekan kegiatan gereja masih seperti ini terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi nanti pada hari Minggu yang akan datang kita masih dalam konteks mendengar, kita memuji Tuhan. Saya dan Bapak Ibu mendengar firman melalui siaran online seperti ini, dan kita percaya bahwa kita sudah mengalami 2 kali, dan 2 kali ini saya dan Bapak Ibu juga diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita percaya pagi ini juga kita semua diberkati Tuhan. Kita berdiri, kita akhiri siaran online ini untuk saya dan Bapak Ibu menikmati segala berkat Tuhan. Jangan lupa jam 9 malam sampai 15 menit ke depan, saya dan Bapak Ibu tetap bersatu di dalam doa untuk Indonesia, untuk kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan daerahku. Amin. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami berdoa untuk Indonesia, kiranya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia menjadi negara yang sehat, seluruh masyarakatnya ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menolong pemerintahan dari presiden, seluruh gugus depan yang menangani COVID-19. Kami berdoa juga untuk para tenaga medis, berikan kekuatan dalam hidup mereka, agar mereka semuanya boleh juga mengalami perlindungan Tuhan. Mereka sehat oleh karena Tuhan menyerahkan Kabupaten Kebumen, menyerahkan Gonggong, menyerahkan desa-desa yang ditempati oleh setiap jemaat Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kiranya lingkungan semuanya diberkati Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dibebaskan dari COVID-19, sehingga semuanya mengalami kesehatan yang datang dari Tuhan. Keberadaan gereja, kiranya gereja itu juga menjadi berkat bagi lingkungan. Menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah, kami percaya mereka semua juga diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Jika mereka sebentar akan melakukan aktivitas mereka, kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjagai. Bersama dengan Tuhan melakukan perkara yang besar, dan kami percaya jemaat Tuhan juga boleh mengalami kesehatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri seluruh siaran online pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tengahkan tangan kita kepada Tuhan, sebentar kita menerima berkat yang datang dari Tuhan. Dan sekarang
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beraktivitaslah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati seluruh kehidupanmu hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, kita bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.